Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu berkah sang Syekh untuk si jompo. Karamah Syekh Abdul Qadir juga bisa menyembuhkan orang jompo. Abu Shalih Nasar mengisahkan bahwa ada seorang bernama Abdul Razak yang pergi haji bersama ayahnya. Ketika anak dan ayah ini sampai di Tanah Suci, mereka berdua menginap di sebuah perkampungan bernama Hullah. Mereka memilih menginap di sebuah rumah orang miskin. Pemilik rumah ini adalah orang tua jompo. Namun ketika keduanya masuk, didapatinya Syekh Abdul Qadir sudah ada di dalam rumah itu. Mereka berdua setelah diizinkan si pemilik rumah, akhirnya tinggal di rumah itu beberapa hari sebelum pelaksanaan haji tiba. Saat menginap itulah mereka berdua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa banyak ulama dan masyaikh yang berdatangan secara berombongan ke rumah tersebut. Bahkan para pejabat di kampung Hullah juga turut datang. Mereka semua berniat hendak menghormat kepada Syekh Abdul Qadir ketika tahu sang Syekh ada di sana. Banyak dari mereka yang meminta kesediaan Syekh Abdul Qadir pindah ke rumah mereka yang terbilang mewah. Namun Syekh Abdul Qadir menolaknya secara halus. Beliau lebih nyaman untuk tinggal di rumah miskin tersebut. Karena sang Syekh tidak bersedia pindah, maka para ulama dan kaum elit di Hullah memberikan sebahagian hartanya kepada beliau. Di antara mereka ada yang memberikan kambing, emas, perak, kain sutra, dan benda-benda berharga lainnya, sehingga terkumpullah harta itu dengan banyak. Para penduduk kampung dan orang-orang awam juga banyak yang berbondong-bondong menjenguk Syekh Abdul Qadir. Mereka meminta doa dan berkah dari beliau. Ketika Syekh Abdul Qadir hendak melanjutkan perjalanan, beliau bilang bahwa seluruh harta yang terkumpul hasil pemberian kaum elit dan orang kaya di Hullah itu diberikan kepada pemilik rumah yang beliau tumpangi. Karena terinspirasi oleh Syekh Abdul Qadir, orang lain yang berkumpul juga memberikan sedekahnya kepada orang tua jompo miskin pemilik rumah. Si jompo miskin itu pun langsung mendapatkan harta yang luar biasa banyak. Setelah beberapa tahun, sebagaimana dikatakan oleh perawi, orang jompo yang asalnya miskin itu berubah menjadi orang yang kaya raya. Kata perawi kepada Nasar, apa yang dialami orang jompo yang asalnya miskin lalu menjadi kaya tersebut merupakan berkah dari Syekh Abdul Qadir. Begitulah Syekh Abdul Qadir, berkahnya bisa memberikan manfaat konkret kepada orang miskin. Kisah selanjutnya, terompah Syekh Abdul Qadir menolong orang dari rampok. Suatu hari, sebagaimana dikisahkan oleh Asy-Syarafaini dalam Al-Harimi, Syekh Abdul Qadir tengah mengambil air wudhu dengan menggunakan bakia atau terompah, yaitu sandal yang terbuat dari kayu. Setelah itu beliau langsung salat 2 rakaat. Terompah beliau masih basah karena terkena air wudhu. Setelah menyelesaikan salat, tiba-tiba beliau keluar dan mengambil terompahnya yang masih basah itu, lalu melemparkannya ke sebuah arah. Kedua terompah itu langsung hilang. Orang-orang yang melihatnya, termasuk Asy-Syarafaini dan Al-Harimi, terheran-heran melihat tingkah Syekh Abdul Qadir itu. Ada apa sebenarnya dengan Syekh Abdul Qadir? Kenapa beliau melemparkan kedua terompahnya itu ke arah yang tidak jelas? Pertanyaan ini masih menghantui orang-orang yang telah melihatnya. Perbuatan yang ganjil itu baru terungkap 20 hari berikutnya. Saat itu, ada rombongan dagang yang datang ke rumah Syekh Abdul Qadir. Setelah tiba di depan rumah beliau, pimpinan rombongan bilang bahwa mereka hendak sowan kepada Syekh Abdul Qadir dan menyampaikan terima kasihnya karena sudah ditolong. Asy-Syarafaini dan Al-Harimi yang menemui rombongan tersebut semakin penasaran. Sebab selama ini Syekh Abdul Qadir tidak pernah berpergian jauh, sementara rombongan dagang itu merupakan orang-orang yang berasal dari kota yang jauh. Sebagai bentuk terima kasih, rombongan itu memberikan kain sutra, perak, dan emas kepada Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya itu, dan ini yang menjadi petunjuk, rombongan itu juga mengembalikan sepasang terompahnya Syekh Abdul Qadir. Saat kedua terompah itu diberikan, Al-Syarafaini dan Al-Harimi pun bertanya, dari mana mereka memperoleh terompah Syekh Abdul Qadir itu? Ketika mendapatkan pertanyaan dari Asy-Syarafaini dan Al-Harimi, kedua rombongan tersebut langsung bercerita bahwa 20 hari yang lalu mereka tengah melakukan perjalanan untuk pergi berdagang. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dirampok oleh sekawanan perampok.
Para perampok yang kejam ini menjarah seluruh barang dagangan mereka. Setelah berhasil menyikat habis harta mereka, para perampok itu segera berkumpul di sebuah lembah untuk membagi hasil jarahannya itu. Dalam kondisi yang dipenuhi oleh kesialan itu, salah seorang anggota dagang ada yang menyatakan, "Andai teringat Syekh Abdul Qadir dalam kondisi yang terteror seperti ini, niscaya kami akan bernazar untuk memberikan sebahagian harta jika kami selamat." Saat itulah baru saja mereka menyebut nama Syekh Abdul Qadir, mereka langsung mendengar teriakan keras dari para perampok yang sedang membagi hasil rampasannya di sebuah lembah. Mereka pun segera menuju ke arah suara teriakan. Para perampok itu nampak ketakutan dan kesakitan. Para rombongan dagang menduga bahwa kawanan rampok itu sedang diserang oleh perampok lain. Namun di lembah itu tak ada orang lain kecuali kawanan rampok yang telah menjarah harta rombongan dagang tersebut. Para perampok itu mati semua kecuali satu yang menjadi pimpinannya. Maka dengan diliputi ketakutan, pimpinan perampok yang masih hidup itu memanggil rombongan dagang yang tak jauh dari lembah. "Kemarilah, ambil ini seluruh harta kalian lagi. Teman-temanku sudah mati semua oleh 2 terompah basah ini. Sungguh ini merupakan peristiwa aneh." Begitulah kata pimpinan perampok itu. Setelah berkata demikian, pimpinan perampok itu langsung lari meninggalkan teman-temannya yang tewas dan seluruh harta jarahan mereka serta kedua terompah itu. Maka para rombongan dagang itu segera menuruni lembah itu untuk mengambil hartanya kembali. Saat mengambil harta-harta itu kembali, mereka dikejutkan dengan 2 terompah yang masih basah. Kedua terompah inilah yang membunuh para kawanan perampok tersebut. Setelah diamati, di antara rombongan dagang itu ada yang tahu bahwa kedua terompah basah itu adalah miliknya Syekh Abdul Qadir. Dari sinilah Asy-Syarifaini dan Al-Harimi baru tahu bahwa ternyata 20 hari yang lalu saat Syekh Abdul Qadir melemparkan kedua terompahnya itu, tepatnya setelah dirinya sholat, adalah dalam rangka menolong rombongan dagang yang terkena musibah tersebut. Syekh Abdul Qadir meski dari jarak jauh mengetahui nasib rombongan dagang yang tengah dirampok itu, karena salah satu rombongan itu ada yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir. Kedua terompah basah yang dilemparkan Syekh Abdul Qadir itu menghantam para kawanan perampok tersebut. Maka setelah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, ketua rombongan itu segera menyerahkan terompah itu kepada pemiliknya. Selain itu, mereka juga memberikan sebahagian harta mereka sebagaimana yang mereka telah nazarkan. Namun Syekh Abdul Qadir hanya mengambil terompahnya saja. Sementara harta pemberian rombongan dagang itu seperti emas, perak, dan sutra diberikan oleh Syekh Abdul Qadir kepada Asy-Syarifaini dan Al-Harimi. Cerita selanjutnya ataupun kisah selanjutnya yaitu Syekh Abdul Qadir mengalahkan Raja Jin. Begitu besar karamah yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai konon Raja Jin pun tunduk kepadanya. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki di Baghdad datang kepada Syekh Abdul Qadir dan mengadu bahwa puterinya yang masih perawan telah diculik jin dari rumahnya. Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Pergilah engkau malam ini ke sebuah bangunan yang runtuh di Al-Qarqa dan duduklah di tempat yang tinggi tingkat kelima. Kemudian buatlah garis lingkaran di tanah sambil membaca Bismillah ala niyati Abdul Qadir Jailani. Jika waktu insya tiba, kau akan temui segerombongan jin dengan berbagai rupa. Janganlah engkau takut jika melihatnya. Dan ketika waktu sahur tiba, Raja Jin beserta rombongan lainnya akan datang. Dia akan menanyakan hajatmu. Maka katakan, aku diutus Syekh Abdul Qadir. Kemudian adukan padanya tentang putrimu." Laki-laki tersebut lalu berkata, "Aku pun segera pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Syekh Abdul Qadir. Setelah sampai di tempat yang ditunjuk beliau, aku membuat gambar lingkaran dan berada di dalamnya, sehingga tidak ada satupun dari para jin yang dapat melewati lingkaran. Kemudian datang rombongan jin lain bersama Raja Jin dengan menaiki kuda. Di antara mereka adalah pimpinan yang berdiri di depan lingkaran dan bertanya, 'Wahai manusia, ada perlu apa denganku?' Maka aku katakan padanya, 'Aku diutus oleh Syekh Abdul Qadir.' Mendengar nama Syekh Abdul Qadir itu, Raja Jin itu beserta rombongan langsung turun dari kuda dan mencium tanah, yaitu bersujud. Kemudian Raja Jin bersama gerombolannya duduk di luar lingkaran. Dan Raja Jin berkata, 'Apa yang terjadi padamu?'
Laki-laki itu pun segera menceritakan kisah tentang putrinya yang diculik oleh jin. Setelah itu berkatalah Raja Jin itu kepada anak buahnya, "Bawa padaku siapa yang melakukan ini." Maka didatangkanlah jin penculik itu, dan berkatalah Raja Jin, "Ini adalah syaitan jin jahat dari jin bangsa Cina." Kepada jin jahat tersebut Raja Jin bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk menculik gadis itu sedang dia berada di bawah tanggungan wali kutub?" Jin nakal itu menjawab, "Aku telah jatuh birahi pada gadis itu." Kemudian sang Raja Jin menyuruh laki-laki itu untuk menghukum jin nakal tersebut. Laki-laki itu pun memukul kepala jin yang telah menculik putrinya. Jin jahat pun menyerahkan putri yang diculiknya kepada laki-laki itu. Setelah menerima putrinya lagi, laki-laki itu berkata kepada Raja Jin, "Belum pernah aku melihat yang seperti malam ini, di mana engkau begitu menghormati perintah Syekh Abdul Qadir." Raja Jin pun menjawab, "Benar, dari dalam rumah pun beliau mampu melihat semua jin jahat yang ada di bumi. Maka dari itu, dia, yaitu jin nakal, kabur sebab takut kepada beliau." Syukran jazakumullah khairan katsiran untuk semuanya yang sudah menyaksikan channel Galeri Selawat. Semoga semuanya panjang umur, sehat selalu. Amin.